Ya, sama-sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ke sana, mohon izin. Saya punya sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Akhirnya, mengapa sih kita mesti menghafalkan Al-Qur'an? Kenapa kita harus menghafalkan Al-Qur'an? Ya, tentunya banyak sekali alasannya. Ya, kenapa kita harus menghafal Al-Qur'an? Di sini paling tidak saya ingin menyampaikan dua hal. Alasan kenapa kita harus menghafal Al-Qur'an. Yang pertama, di antara kewajiban kita atau alasan kita menghafal Al-Qur'an itu karena dia merupakan kewajiban. Jadi selaku seorang muslim, sekali lagi kita memiliki kewajiban dengan Al-Qur'an. Tadi kan kewajibannya paling tidak ada 4 tadi kan. Nah, di antara yang ketiga itu menghafal. Kan menghafal ini menjadi kewajiban. Dan inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr di ayat yang ke-9. Nah, nanti kalau teman-teman buka gitu ya, dia ada di halaman ke-262. Letaknya ada di sebelah kiri tengah. Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an. Ya, sahabat-sahabat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengungkapkan dengan kalimat nahnu, kami. Kenapa di sini Allah tidak mengatakan ana? Padahal kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat ahad, tidak satu. Tapi yang digunakan di sini bukan ana, tidak begini. Ini ana nazaltu dzikra. Tapi justru inna nahnu. Seolah-olah berkesan bahwa Allah itu banyak. Ya tentunya tidak, karena kita yakin bahwa Allah itu mensifati dirinya dengan ahad. Nah, tentunya kita sudah sangat hafal gitu di ayatnya, surat Al-Ikhlas, itu saja. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi Allah itu Maha Esa. Tapi sekali lagi, kenapa Allah mengungkapkan dengan kalimat nahnu? Nah, nahnu ini para ulama berpendapat bahwa paling tidak ketika Allah mengungkapkan dengan kalimat nahnu, dan bahkan banyak kan ayat-ayat Al-Qur'an Allah gunakan kalimat nahnu. Nah, nahnu ini yang pertama, memang pada saat itu Allah sedang mengagungkan dirinya. Ya wajar dong ketika Allah menyombongkan diri, mengagungkan dirinya, mentakzimkan dirinya. Memang Allah itu Maha Agung, gitu ya. Lalu yang kedua, kenapa Allah menggunakan kalimat nahnu? Karena rupanya dalam proses penurunan Al-Qur'an ataupun kalimat-kalimat yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an dengan kalimat nahnu itu boleh jadi ada keterlibatan makhluknya. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu kan tidak langsung dari Allah kepada Rasulullah, gitu ya. Tapi di situ ada malaikat Jibril yang terlibat. Sehingga tadi Allah mengungkapkan dengan kalimat nahnu. Kami, kata Allah, ada interaksi ataupun ada keterlibatan Jibril pada saat penurunan Al-Qur'an. Bahkan dalam proses penjagaan Al-Qur'an juga Allah mengungkapkan dengan kalimat ini, wa inna, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Kalau begitu, karena di sini kami, kata Allah, pun dalam proses penjagaan Al-Qur'an itu ada juga keterlibatan makhluknya. Siapa itu? Kita semua, para penghafal Al-Qur'an yang Allah berikan kesempatan, yang Allah libatkan untuk menjaga Al-Qur'an. Ya, ini sekali lagi ya, menjadi kewajiban kita selaku seorang muslim. Yang kedua, sahabat-sahabat Al-Qur'an, kenapa kita harus menghafal Al-Qur'an? Rupanya dengan menghafalkan Al-Qur'an ini, kita sudah memantaskan diri kita. Kita sudah mempersiapkan diri kita menjadi bagian dari keluarga Allah di muka bumi ini. Baginda Rasulullah SAW suatu ketika pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki ahli, memiliki keluarga di kalangan manusia. Para sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Ahlul Quran
hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran lah kata Allah, mereka lah keluarga Allah dan juga hamba-hamba pilihannya. Masya Allah, tentunya pasti ya, semua di antara kita itu ingin menjadi keluarganya Allah. Ingin gitu saja? Ingin tentu sekali. Pasti. Jangankan menjadi keluarga Allah, kita menjadi keluarga pejabat misalkan, akan senang gitu saja. Ada hak-hak istimewa. Begitu juga ketika kita menjadi keluarganya Allah, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti kan, ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan sebutkan kepada para malaikat, wahai malaikat, cintai si fulan, karena dia adalah orang yang paling aku cintai. Masya Allah. Ketika malaikat sudah mencintai seseorang, maka malaikat juga akan umumkan kepada binatang-binatang yang ada di bumi, ke pepohonan, sehingga apa? Sehingga setiap urusannya Masya Allah akan Allah berikan kemudahan. Nah, itulah paling tidak alasan-alasan kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran. Berikutnya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara tentang menghafal Al-Quran, menghafal itu mudah atau susah sih? Nah, rata-rata begitu ya, itu anggapan kita menghafal Al-Quran itu susah. Padahal ya kita tahu kan, Allah turunkan Al-Quran kepada manusia itu tujuannya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Inilah yang juga Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'ana, kata Allah, sesungguhnya Al-Qur'an inilah yang akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Yahdi, kata Allah, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, ya, tidak mungkin rasanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk tapi susah untuk dihafalkan. Tapi boleh jadi tadi kenapa kok anggapan kita, anggapan manusia masih seringkali Al-Quran itu susah. Nah, gitu ya. Nah, maka sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya bukan Al-Quran yang susah boleh jadi, tapi ada yang lain. Apa itu? Nah, sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merasakan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, di sini kita punya 3 kunci. Nah, ada tiga kunci kemudahan Al-Dzikr, supaya memang sekali lagi kita betul-betul merasa mudah, efektif dalam menghafalkan Al-Quran. Apa saja di antara kunci kemudahan itu? Yang pertama, di antara kunci kemudahannya, pastikan bahwa kita harus yakin akan kemudahan Al-Quran. Karena tadi kan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sudah semestinya dan bahkan pasti Allah mudahkan. Surat Al-Qamar ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, kata Allah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, sebagai al-dzikr. Al-dzikr itu kayak kita kan, kita juga sering zikir ya, ketika setiap ada sholat, subhanallah, subhanallah, itu kan zikir ya. Zikir itu apa? Senantiasa diulang-ulang, senantiasa kita ingat. Nah, jadi Al-Quran itu mudah untuk diingat, Al-Quran itu mudah diulang, Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Tapi tadi, kenapa anggapan kita, anggapan manusia masih seringkali menganggap bahwa Al-Quran itu susah? Maka Allah menyodorkan pertanyaan, fahal min muddakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik? Itu dia kunci kemudahannya. Sekali lagi apa? Yakin. Maka kita sekali lagi harus yakin bahwa menghafal Al-Quran mudah. Menghafal Al-Quran mudah. Nah, kalau begitu sahabat-sahabat Al-Quran, jika kami nanti mengatakan Al-Quran, nah, teman-teman jawab dengan mudah, mudah, mudah. Nah, walaupun di rumah masing-masing suaranya di mute, tetap begitu ya, suaranya keluar. Walaupun zoom-nya di mute. Kita coba sekali lagi, menghafal Al-Quran
mudah, mudah, mudah. Kita ulangi, menghafal Al-Quran mudah, Mudah. mudah, Mudah. mudah. Sekali Mudah. lagi, menghafal Al-Quran mudah, Mudah. mudah, Mudah. 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 Dan tentunya pastikan ketika Mudah. mengucapkan mudah itu, makhorijul hurufnya harus betul. Sifatul hurufnya harus pas, gitu ya. Karena kalau nanti makhorijul hurufnya salah, berubah nanti. Menghafal Al-Quran, sudah, jangan, gitu ya. Harus tetap betul, gitu ya, makhorijul hurufnya. Karena menghafal Al-Quran, mudah. Kunci yang kedua, supaya kita merasakan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, yaitu kita harus bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, nanti letaknya ada di sebelah kiri, tengah, tapi dia lebih dekat ke bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, kata Allah, dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, untuk memenuhi urusan kami. Tentunya menghafal Al-Quran ini kan pemenuhan urusan Allah. Nah, karena dia dalam proses untuk memenuhi urusan Allah, maka kata Allah, lanahdiyannahum, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalannya. Dan bahkan wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu membersamai orang-orang yang senantiasa muhsin, berbuat kebaikan. Maka sekali lagi, supaya lebih mudah dalam menghafal Al-Quran, maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai semangat dalam kehidupan kita. Al-Quran sebagai semangat. Nah, jadi semangat kita, ya, karena Al-Quran semangatku. Nah, jika saya mengatakan Al-Quran, teman-teman jawab dengan semangatku. Nah, gitu ya. Kita coba. Al-Quran semangatku. Al-Quran Semangatku. Al-Quran semangatku. Semangatku. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita merasakan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, maka kita harus rileks dan juga bahagia bersama dengan Al-Quran. Kita harus bahagia ketika bersama-sama dengan Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dari Allah Subhanahu wa taala, inilah sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-58. Nanti kalau sahabat-sahabat buka, letaknya nanti ada di sebelah kanan tengah, gitu ya. Kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, maka yang dimaksud dengan karunia Allah dan rahmatnya di sini adalah Al-Quran. Karena nanti kalau kita buka di ayat yang 57 itu Allah menceritakan tentang Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa rahmatun wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Itu adalah Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran ini kata Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah berbahagia. Jangankan menghafal, kalau kita membaca Al-Quran. Misalkan kita membaca satu hari 5 lembar atau 1 juz misalkan, ya. Kira-kira mana sih yang lebih banyak menyibukkan kita? Kita sibuk dengan bacaan kita atau kita sibuk melihat sisanya? 10 lembar, baru juga 3 lembar, udah masih 7 lembar lagi. Nah, Masya Allah. Nah, itu kan boleh jadi kita kurang berbahagia dengan apa. Maka sekali lagi, supaya lebih mudah dalam menghafalnya, maka pastikan kita harus berbahagia bersama dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tentunya Al-Quran itu jauh lebih baik dibandingkan dari apa yang kita kumpulkan. Sahabat-sahabat Quran yang dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia 3 kunci kemudahan dalam menghafal. Apa tadi yang pertama? Masih ingat ya? Ya, yang pertama adalah yakin. Nah, kita harus senantiasa yakin akan kemudahan Al-Quran. Nah, salah satu bentuk keyakinan kita kepada Allah itu tentunya kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Karena kan yang menurunkan Al-Quran siapa? Pastinya Allah. Yang mengajarkan Al-Quran Allah juga. Jadi bukan para guru, para ustadz yang mengajar, bukan. Yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah. Para ustadz, para guru-guru itu hanya sebagai pendamping saja yang menemani kebersamaan dengan Al-Quran. Ar-Rahman, kata Allah, yang Maha Pemurah. Allama Al-Quran.
dengan rahman Allah, dengan rahimnya Allah, Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Tuh, karena Allah yang mengajarkan Al-Quran, berarti memang kita meminta berdoanya kepada Allah. Ya Allah, mudahkan proses hafalan kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan proses hafalan anak-anak kami. Terus minta kepada Allah. Dan yang kedua tadi, semangat. Kita harus penuh semangat, bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Yang kata Mahfudhul itu, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya pasti akan berhasil. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah bahagia. Kita harus senantiasa berbahagia bersama dengan Al-Quran. Nah, kemudian juga sahabat-sahabat Al-Quran, kami ingin berbagi juga dengan Al-Dzikr ini. Ada 6 cara cepat menghafal untuk pemula. Apa saja 6 cara cepatnya? Yang pertama, supaya lebih cepat dalam menghafal Al-Quran, pastikan sahabat-sahabat Al-Quran nanti mapping atau petakan ayatnya itu dengan 6 pola, ya, 6 pola pemetaan ayat. Nah, berdasarkan 6 bentuk 6, 6 kelompok hafalan. Jadi nanti ketika kita membuka Al-Quran, biasanya ada sisi kanan, ada sisi kiri kan, kanan dan kiri. Nah, kanan dan kiri itu nanti jadi 6 pemetaan. Jadi gini, yang kanan itu nanti ada kanan atas, kanan bawah, kanan tengah. Begitu juga yang kiri, ada kiri atas, kiri tengah, kiri bawah. Kan jadi 6 kan? Kirinya kanannya 3, kirinya juga 3. Lalu setelah itu, nah kayak Ustaz Ali Hidayat. Pertama kalau kita dengar Ustaz Ali Hidayat ketika dia mau memaparkan ayat, misalkan tadi, surat Al-Hijr ayat yang kedua misalkan, itu ayatnya ada di sebelah kiri atas. Atau misalkan surat Al-Mursalat, gitu misalkan ya, surat Al-Mursalat itu dia ada di sebelah kiri tengah. Nah, kan? Surat Al-Qiyamah, awal ayat surat Al-Qiyamah itu ada di kanan tengah. Akan seperti itu. Jadi biar pemetaannya lebih enak. Ya, lebih untuk mengingatnya, merekolnya lebih jauh lebih mudah insyaallah. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat Quran, boleh juga kita memahami maknanya. Apalagi ya untuk teman-teman yang SMP, ini juga akan sangat membantu rasanya ketika kita menghafal Al-Quran sambil kita baca terjemahan. Ini pengalaman saya teman-teman dulu ketika menghafal Al-Quran. Di 8 juz pertama itu, ya baca Al-Quran, menghafal itu diulang-ulang ayat. Diulang-ulang. Lalu kemudian di juz sisanya, dari juz 9 sampai juz terakhir itu, saya coba baca ayatnya, lalu baca terjemahannya, baca ayatnya, baca terjemahannya. Jadi rupanya jauh lebih membantu. Karena memang rupanya ini dia, paham artinya setengah dari hafalan itu sendiri. Lalu yang ketiga itu juga sering kita dengarkan, banyak dengarkan ayatnya sampai nanti dia akrab di telinga dan akrab di hati. Jadi sahabat-sahabat Quran di rumah, gitu ya, kalau perlu itu diulang-ulang terus MP3-nya. Kalau perlu bahkan sampai tidur kita itu tidak perlu dimatikan. Kita dengarkan dia putar aja. Misalkan teman-teman hari ini sedang menghafal atau seminggu ini misalkan sedang menghafal surat Al-Qiyamah contoh. Maka Al-Qiyamah itu diputar aja setiap hari. Sampai kita tidur, dengarkan aja diulang-ulang seperti itu. Ya, termasuk misalkan menghafalin, kita kan dari surat, ngafalin per ayat juga begitu. Ayat 7 misalkan, nah diulang 7 sampai 10. Nah itu nanti diulang 7 sampai 10-nya terus diulang. Ya. Supaya apa tadi? Supaya lebih akrab dengan telinga dan juga hati. Yang keempat juga teman-teman pastikan banyak membaca. Karena nanti ketika kita membaca itu diusahakan mushafnya itu dia sejajar dengan mata kita. Nah, gini. Jadi kayak kita ngambil gambar nantinya. Kan kalau kita ngambil gambar kan gini enaknya. Handphone kita itu ada di sejajar dengan mata kita. Kan kalau ngambil gambarnya begini nggak enak kan? Nggak enak kalau ngambil gambar begini. Ya selain juga lebih enak begini, nanti dia gambarnya itu ketika sejajar itu akan lebih mantap. Jadi seolah-olah ketika baca itu ya sedang ambil gambar, sehingga ya, posisi itu akan semakin jelas. Ya. Lalu yang kelima, gunakan kaidah tajwid dan juga pola irama. Nah, gunakan pola irama itu. Pola irama yang teratur. Karena teman-teman suka dengan irama rosta, ya gunakan irama rosta. Nanti setiap pengulangan ayat itu, ya gunakan dengan pola irama yang sama. Misalkan Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, a'udzu billah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ulang lagi dengan irama yang sama, la
uqsimu biyaumil qiyamah. Lagi, la uqsimu biyaumil qiyamah. Pola iramanya sama. Lalu yang terakhir, ketika menghafal itu juga boleh menggunakan pengulangan, gitu ya, sambil kita melakukan gerak energetik. Nah, seperti apa gerak energetiknya sahabat-sahabat Al-Quran? Kita akan coba praktekkan lah ya. Kita akan coba praktekkan, coba menghafal. Di saat ini kita akan coba menghafal di surat Al-Jin. Nah, sahabat-sahabat Al-Quran di rumah boleh juga mengikuti, gitu ya. Nah, insya Allah kami juga share. Nah, kalau yang menggunakan handphone itu diusahakan handphonenya tidak di bawah, tapi handphonenya sejajar dengan mata kita. Jadi berdiri, begitu ya, berdiri seperti ini. Tuh. Supaya apa? Kayak kita ambil gambar. Baik, karena tadi dalam menghafal Quran itu kan harus 3 yang dihadirkan supaya mudah. Yang pertama yakin ini diwakili juga dengan berdoa. Kan? Yang kedua juga harus Yang keduanya harus semangat. Ya, terus penuh kesungguhan. Baru yang ketiga itu harus bahagia. Teman-teman sudah bahagia hari ini? Insya Allah sudah ya. Nah, untuk juga memberikan kebahagiaan kita, maka ya kita hadirkan jasad, hati dan pikiran di tempat yang sama. Jadi kalau misalkan ada gangguan-gangguan yang lain, ya, itu boleh sementara kita simpan dulu. Nah, kita simpan dulu. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita, keistiqomahan tentunya dalam menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا حق تلاوة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا اشرح لنا صدورنا في حفظ كتابك ويسر لنا أمورنا في حفظ كتابك واحلل عقدة من لساننا في قراءة كتابك. Doa ya Allah, lapangkan hati kami supaya kami mampu mengisi dan memenuhi hati kami dengan hafalan Al-Quran. Mudahkan setiap urusan kami ya Allah, terkhusus proses hafalan yang kami lakukan. Doa ya Allah, jadikan Al-Quran ini memudahkan lenturkan lidah kami supaya kami mampu membaca ayat-ayat Al-Quran sepanjang kehidupan kami di setiap malam dan siang ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Baik, kita akan coba explore, kita akan mencoba sama-sama menghafal di surat di surat Al-Jin. Baik, teman-teman boleh mengikuti. Nah, saya akan contohkan, lalu sahabat-sahabat Al-Quran mengikuti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ikut membaca walaupun tadi dalam keadaan mute ya. Yuk, 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sama-sama Bismillahirrahmanirrahim bagus قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 2, 3 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن lagi قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن lagi قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن coba ulangi قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن coba sekali lagi قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Kita coba lihat terjemahnya tadi. Qul, katakanlah, uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku annahu bahwasannya istama'a telah mendengar nafarun sekelompok minal jinni dari jin. Qul uhiya ilayya
annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Itulah katakanlah, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Coba kita baca lagi sama-sama ayatnya. 2, 3. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Coba ulangi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Coba sekali lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang dibaca. Apa tadi bunyi ayatnya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Coba sama-sama Quran sambil ditunjuk ya tulisannya ya. Di layarnya ditunjuk ya sama-sama. 2, 3.